1 unit monitor, 17 Kasus penipuan berkedok investasi kembali terungkap. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 4 orang dalam kasus penipuan investasi robot trading Fahrenheit. Mereka adalah seorang direktur dan 3 orang admin Fahrenheit. Keempat tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda dalam aplikasi Fahrenheit ini. Polisi juga menyegel 2 unit apartemen di kawasan Latu Menten dan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Kedua unit apartemen itu merupakan milik tersangka pengelola robot trading Fahrenheit. Dari penggeledahan kedua apartemen, penyidik menyita sejumlah barang seperti komputer jinjing, ponsel, uang tunai, puluhan buku rekening, dan 2 unit mobil. Fahrenheit dikelola oleh PT FSP Academy Pro milik Henry Susanto. Para korban diwajibkan membeli robot seharga 10% dari dana yang diinvestasikan untuk trading. Hingga kini, polisi telah menerima 4 laporan polisi mengenai pengaduan 150 orang yang menjadi korban Fahrenheit. Para korban melaporkan menderita kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 2 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, ada Pak Kombes Aulian Syahlubis dan juga Pak Alfred Nainggolan, analis trading. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Salam sehat selalu. Oke, saya mau ke Pak Dir dulu kalau gitu. Pak Dir, saat ini kan sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, peran dari tersangka ini apa sih dalam perkembangan penyidikan dan juga skema yang mereka jalankan selama ini bagaimana? Ya, Polda Metro Jaya saat ini sudah mengamankan 4 orang. Boleh kita katakan sudah kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan sudah kita tahan di Polda Metro Jaya. Masing-masing dari 4 orang ini berperan sebagai satu direktur, kemudian ada yang sebagai admin untuk mengatur keuangan daripada rekening-rekening yang digunakan oleh mereka, kemudian juga ada yang membuat konten untuk mereka tampilkan di media sosial, seperti itu, Mbak. Oke, nah si modus letak penipuannya tuh di mana dan dihubungkan dengan si robot tradingnya ini, Pak Auliansyah? Ya, mereka kan menawarkan kepada masyarakat bahwa ayo ikut the trading Fahrenheit, robot trading Fahrenheit, yang dimana nanti mereka menawarkan adanya keuntungan dari permainan trading dengan robot Fahrenheit ini. Namun pada kenyataannya sebenarnya tidak mereka jalankan seperti apa yang mereka sampaikan kepada member-member atau masyarakat yang akhirnya ikut menjadi membernya. Seperti contohnya mereka mengatakan bahwa dengan menggunakan atau mengikut dengan robot trading ini tidak mungkin akan terjadi loss atau kekalahan. Kemudian mereka menawarkan kepada para masyarakat yang menjadi member keuntungan yang berlebihan. Nah, seperti inilah yang terjadi. Namun kenyataannya tidak ada seperti apa yang mereka sampaikan kepada atau mereka promokan seperti itu. Dan akhirnya saat ini semua member-membernya itu kehilangan uang mereka yang sudah mereka tempatkan di robot trading Fahrenheit ini. Oke, jadi konsepnya mungkin robot trading ini seperti membeli sebuah tools begitu ya Pak ya. Jadi si tools ini, si robot inilah yang mengatur kapan beli, kapan jual, menganalisis dan mengeksekusi. Begitu kira-kira Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi mereka untuk ikut ini membeli dulu robotnya dengan harga tertentu, berapa persen, kemudian mereka harus mendepositukan uangnya di perusahaan Fahrenheit atau robot trading Fahrenheit itu. Seperti itu, Mas. Oke, saya mau ke Pak Alfred dulu kalau gitu. Pak Alfred, jadi kalau kita melihat mengenai robot trading yang saat ini kemudian juga berujung pada beberapa penetapan tersangka, apa kemudian membedakan robot trading ini dengan beberapa investasi lainnya ataupun trading lainnya, Pak Alfred?
Ya, kalau bicara masalah robot trading, ini kan lebih kepada support ya. Jadi semacam advisor bagi para trader. Sehingga dengan menggunakan robot, mereka bisa lebih cepat dalam menganalisa, sehingga nanti analisa tersebut nanti bisa membantu mereka dalam mengambil keputusan. Karena kalau menganalisa secara manual kan misalnya menggunakan grafik tentu akan lebih lama. Sementara dengan robot, mereka bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan. Kita tahu sendiri bahwa beberapa instrumen trading itu kan memang pergerakannya sangat cepat sekali dalam hitungan detik ya. Jadi itu peran sebenarnya kehadiran robot trading, dan ini salah satu perkembangan dari teknologi yang ada dalam dunia finansial, khususnya tadi bicara trading. Jadi itu substansi robotnya. Jadi artinya apa, bahwa jangan sampai juga bahwa ini bisa sebuah hasil inovasi yang harus kita apresiasi dalam dunia financial trading. Kita melihatnya ini ada penyalahgunaan. Nah, kalau case seperti Fahrenheit ini kan bisa dibilang ada unsur bagaimana nasabah dirugikan, yaitu bagaimana proses otomasi tadi itu ada intervensi yang tidak dilakukan nasabah, yang sifatnya bahwa yang dihasilkan dari robot tersebut secara otomatis dari sisi keputusan, baik itu misalnya keputusan trading, itu merugikan nasabah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dari nasabah, kenapa bisa seperti ini, seolah-olah tadi ada manipulasi, dan ini memang kemungkinan sangat besar terjadi ya dalam konteks perdagangan trading, karena kita tahu bahwa tadi banyak sekali ada manipulasi dalam hal perdagangan, baik itu dari sisi sistem yang ada atau penggunaan mekanisme perdagangan yang menggunakan sistem yang berbeda-beda, sehingga tadi ini yang menjadi celah atau peluang bagaimana memang tadi bahwa nasabah bisa dirugikan secara sepihak, karena tadi pasar yang dijadikan untuk trading ini kan bisa dibilang over the counter, bukan seperti bursa saham yang kita bisa tahu real bid offer dan sebagainya. Kalau di model robot trading atau beberapa perdagangan derivatif lainnya, yang ditunjukkan itu hanya sebatas grafiknya saja, sehingga tadi manipulasi itu cukup besar, apalagi bicara masalah institusinya itu tidak ada legalitasnya, sehingga dari sisi pengawasan juga tidak bisa di-cover. Itu sih. Ya, Pak Alfred gini, ini buat pemahaman kita semua saja ya. Ketika misalnya mendengar ada robot trading gitu, kalau misalnya tadi Pak Alfred berangkat dari ini karena kemajuan teknologi, sekarang semua dimudahkan. Tapi apakah robot trading ini menjadi praktik yang lumrah ketika seseorang ingin trading, dan kemudian apakah tools seperti ini memang diperjualbelikan gitu pada khalayak gitu. Nah, itu pertanyaannya, tapi nanti boleh dijawabnya Pak Alfred karena kita jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.